Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, langkah-langkah pembuatannya. Bisa disimak ya. Pengertian dari Project Based Learning yaitu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik ini melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan hasil informasi untuk menghasilkan bentuk hasil belajar. Karakteristik yang pertama yaitu centrality. Pada project based learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, driving question, difokuskan pada pertanyaan atau mengarahkan masalah untuk mencari sebuah solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu ada constructive investigation, di mana siswa ini membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri dan guru sebagai fasilitator. Yang keempat ada autonomi, di mana project based learning menuntut student centered siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Yang kelima yaitu ada realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Demikian karakteristik pada project based learning. Nah, tujuan dari project based learning yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan suatu masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembuatan project based learning. Yang pertama yaitu dengan membuka pelajaran, memberikan sebuah pertanyaan menantang kepada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua ada merencanakan proyek, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu dengan menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat ada mengawasi jalannya proyek. Dan yang kelima ada penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian ini dilakukan untuk membantu guru dalam mencapai pengukuran ketercapaian standar. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu proses akhir pembelajaran guru dan peserta didik melakukan refleksi dan peserta didik akan mendapatkan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.